Andrew Bonar lahir pada tanggal 29 Mei 1810 di Edinburgh, Skotlandia. Ia adalah seorang pendeta yang menempatkan doa di atas segala-galanya. Setiap jam dan sepanjang hari, saya akan menghentikan pekerjaan apapun yang sedang saya lakukan hanya untuk berdoa sejenak. Lebih baik mengabaikan teman daripada mengabaikan doa. Lebih baik berpuasa dan kehilangan sarapan atau makan malam, bahkan istirahat di malam hari, daripada tidak memberi waktu untuk berdoa. Frekuensi Sumpah. Be accurate and stay connected. Tapi begini, Pastor, ini seperti antara percaya dan tidak percaya kan begitu, Pastor. Seperti Andrew Bonar ini, ya dia meyakini bahwa rohnya itu memberi kehidupan. Jadi walaupun dia skip kayak waktu makan, ya mungkin karena memang terpaksa juga nge-skip, dan waktu tidur di skip, tetap memiliki keadaan tubuh yang sehat. Secara logika kan itu nggak masuk dalam ilmu kesehatan, Pastor. Betul. Tapi balik lagi, ini tergantung dengan apa yang kita percayai. Apa yang kita yakini. Ya sama aja. Ya kalau faktanya memang kita melihat HP kita sudah lowbat. Tapi ketika kita punya power bank, dan power bank itu kita aktivasi ke handphone kita, power bank itu memberi energi baru, memberi kehidupan baru. Sehingga baterai kehidupan dari gadget kita yang sudah lowbat itu akan bisa justru bertambah kembali. Demikian pula hidup kita. Kalau kita meyakini sesuai dengan prinsip firman yang mengatakan roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran, maka kita akan mendapati hal yang sama akan terjadi. Kita disegarkan, di-replenish. Sel-sel tubuh kita yang mati akan dihidupkan kembali. Dan kita akan mendapati ada vitalitas yang sama. Seperti ketika kita masih remaja atau muda yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Jadi saya berdoa buat saudara yang mungkin sudah mulai masuk usia senior. Ini belum waktunya untuk saudara pensiun. Ya, apalagi dalam pelayanan. Jangan pensiun dalam pelayanan. Kita harus terus berkobar-kobar dan melayani Tuhan. Dan kalau engkau terus membangun manusia batiniahmu dengan kuasa firman, dengan pekerjaan Roh Kudus, saya percaya manusia rohmu akan berfungsi seperti power bank pada sebuah gadget. Dan walaupun tubuh lahiriahmu sepertinya terus bertambah usia, tapi tidak membuat tubuh lahiriahmu tambah loyo. Engkau akan tetap segar, engkau akan penuh vitalitas, terus kuat, perkasa, melangkah menyelesaikan kehendak Tuhan sampai garis akhir dengan penuh kemuliaan. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Bahkan begini, Pastor, Andrew Bonar ini kalau kita baca dari awal sampai akhir tadi, Pastor, kayaknya hidupnya tuh lempeng. Dari sisi apapun, bahkan dari sisi keluarga, Pastor, itu kayaknya lurus-lurus, keluarga kumpul. Harusnya begini ya, Pastor, hidupnya. Iya, betul. Itulah manifestasi dari realitas sorga di atas muka bumi. Lewat kuasa doa itu, Pastor. Lewat kuasa doa. Karena ketika kita terus membangun kehidupan doa, Tuhan pun akan melakukan banyak intervensi dalam hidup kita. Kalau ada kekeliruan yang kita miliki, Tuhan akan benahi, Tuhan akan bicara. Kalau ada aspek-aspek yang membahayakan, Tuhan akan jagai lewat kuasa doa yang ada. Sehingga sebagai akibatnya ya segala aspek itu ya aman-aman saja, sejahtera dan penuh keceriaan saja. Karena di sorga nggak ada sedih-sedih, marah-marah, bersungut-sungut, nggak ada. Iya. Itu yang mesti kita yakini ya, Pastor ya. Saat kita ingin menghadirkan sorga di muka bumi ini lewat doa itu, Pastor. Betul. Iya. Lagian kita mengenali doa itu nafas hidup orang percaya. Tapi doa juga sebuah komunikasi yang kita bangun dengan Tuhan. Jadi semakin kita berkomunikasi dengan Tuhan, semakin kita menikmati kehidupan ilahi dalam diri kita, semakin kita ditarik mendekat dengan Tuhan. Dan semakin kita ditarik mendekat kepada Tuhan, kita akan semakin dibawa menyatu dengan keberadaannya. Dan saat kita menyatu dengan keberadaannya, saat itulah kita mendapati semua hukum alam yang ada di atas muka bumi ini tidak berlaku buat kita.
Semua hukum alam. Saya percaya semua hukum alam tidak lagi berlaku buat kita. Iya. Itu yang mesti kita yakini juga, Pastor ya. Yes. Pasti itu, Pastor. Pasti. Saya berikan contoh ilustrasi. Wah, harusnya sakit. Ya, tapi tidak perlu sakit. Karena kita ada menyatu dengan Tuhan. Orang kurang istirahat bisa sakit. Iya. Orang kurang makan bisa sakit. Tapi ketika kita doa, ketika kita puasa, kita akan mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Musa doa 40 hari 40 malam. 2 kali loh. Nggak makan, nggak Nggak minum makan, ya. nggak minum. Di tengah-tengahnya diimbangi dengan marah-marah. Menghancurkan anak lembu emas, digiling. Lu itu kan mengeluarkan energi. Ya. Iya. Belum lagi orang marah itu menghamburkan energi itu. Iya. Terus naik lagi ke atas gunung untuk minta pengampunan dari Tuhan. Dan ditambah puasa 40 hari lagi. Naiknya nggak ditandu ya, Pastor. Naiknya nggak ditandu. Naik sendiri, ya. Lu itu luar biasa itu. Dan Musa nggak mati itu. Turun dari atas gunung, mukanya justru bercahaya. Dan kalau Tuhan nggak berfirman, dia nggak mati juga ya, Pastor. Nggak mati dia. Iya. Gitu. Jadi mungkin ya, Pastor ya. Sangat mungkin. Iya. Karena hidup kita ini harus terus dibangun berdasarkan apa kata Tuhan. Bukan lagi apa kata dunia ini. Kita Iya. bukan berasal dari dunia ini. Kita berasal dari kebenaran. Itu yang Alkitab tuliskan. Kamu berasal dari kebenaran. Iya. Nah, kalau kita berasal dari kebenaran, ya mari kita menjalani hari-hari kita berdasarkan apa yang kebenaran katakan. Iya. Jangan berdasarkan apa kata dunia, apa kata manusia. Iya. Gitu. Iya. Sepanjang episode Frekuensi Sorga ini, Pastor. Ya. Tiap episode itu seperti ada takaran-takaran iman yang kayak terus Ditarik naik. ditarik ya, Pastor. Terasa sekali ya, Pastor. Iya. Sampai di Andrew Bonar ini kayaknya patokannya tuh harus segini. Harus hidup dalam keilahian Iya. Tuhan. Ini butuh anugerah ya, Pastor. Saya percaya anugerah itu akan kita nikmati pada saat kita terus hidup dalam doa. Saat kita terus terhubung dengan realita Tuhan. Apa yang kita butuhkan, Dia yang supply. Iya. Ilustrasinya sudah jelas, kita ini cuma ranting. Pastikan saja terus melekat. Selama terus melekat, ini ranting tidak perlu bergumul apa-apa. Semua disuplai oleh si pokoknya. Iya. Nah, siapa yang menjadi sumber segala sesuatu dalam hidup kita? Orang banyak bilang, Tuhan. Oke. Pertanyaannya, seberapa terhubungnya engkau dengan Tuhan, sumber segala sesuatu dalam hidupmu? Iya. Pastor, nggak bosan-bosan saya mau tanya lagi, Pastor. Kenapa sih harus lewat doa, Pastor? Itu kayak, kenapa harus lewat doa yang seringkali itu membutuhkan energi untuk terhubung saja dengan realita Tuhan? Kenapa, Pastor, harus lewat doa lagi, Pastor? Ya, kalau ditanya kenapa ya nggak tahu juga ya. Karena sudah dari sononya gitu. Sama aja kayak saya tanya sama Gideon, kenapa sih matahari terbitnya dari timur? Oke. Iya. Kenapa sih untuk kita terus hidup kita harus bernafas? Iya. Sama aja ini. Kenapa kok harus doa? Ya memang begitulah. Satu-satunya cara untuk kita terhubung dengan Tuhan dan untuk kita terus menikmati aliran kehidupan ilahi, ya itulah caranya. Sama kayak supaya kita bisa tetap hidup, ingat ya, jangan lupa ya, tiap beberapa detik tarik nafas. Iya. Dan walaupun apa istilahnya, otak alam sadar kita lupa untuk bernafas, otak alam bawah sadar kita terus memprogram untuk paru-paru ini terus bekerja, menarik nafas. Iya. Karena memang begitulah. Itu sudah pakemnya begitu. Sudah dari sononya begitu. Kalau you melanggar itu, mati kamu. Iya. Jadi doa adalah nafas hidup, sebenarnya itu udah pakemnya ya, Pastor. Itu saya yakin sudah tidak bisa dikotak-katik lagi. Walaupun kenyataannya banyak yang nggak bernafas juga ya, Pastor. Ya, Itu seperti masalahnya. ada program dunia ini yang mengganti ya, Pastor. Ya, itu masalahnya. Membuat orang jadi, istilahnya beginilah. Kapan pada waktu kita harus tahan napas? Kapan kondisinya? Biasanya kita kondisinya kapan? Ketika kita harus tahan napas. Waktu ada di air. Waktu dalam air. Iya. Nah, saat kita dalam air, gerak kita
Leluasa atau terbatas? Terbatas pasti. Sangat Iya. terbatas. Nah, iblis pun ingin berusaha membatasi ruang gerak kita. Sehingga dengan ruang gerak kita terbatas, ya kita tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa banyak berbuat sesuatu. Supaya terus ada under subjection, terus ditekan, terus ditaklukkan, terus ada dalam kendali dari si musuh. Nah, tapi ketika kita ada di atas muka bumi ini, habitat kita, wah, kita akan bisa bergerak dengan leluasa. Iya. Karena itu habitat kita. Manusia bisa nggak hidup di bawah air? Bisa, tapi harus dengan berbagai perlengkapan yang terbatas. Terbatas segala-galanya, termasuk terbatas waktunya. Iya. Kita boleh pakai tabung oksigen, kan itu ada batasan waktunya. Kalau sudah habis, ya sudah, kita harus keluar dari air. Nah, tapi kalau kita ada di habitat kita bisa dengan leluasa melakukan apapun. Iya. Nah, habitat orang percaya, habitat ciptaan baru itu ada dalam hadirat Tuhan. Itu habitat sejati Itu kita. habitat sejati kita. Di atas dunia ini kita kayak ada di air, terbatas. Kita tidak bisa banyak berbuat. Kalaupun mau berbuat sesuatu dengan lebih leluasa, harus banyak perlengkapan. Iya, iya. Nah, demikian pula ketika kita berdoa. Di atas muka bumi ini, ya kita harus berdoa. Karena itu perlengkapan yang kita butuhkan untuk bisa bergerak tanpa terbatasi oleh dunia yang ada. Hidup di dalam ibaratnya apa Pastor? Dunianya Tuhan begitu? Ya, kalau kita berdoa, kita ini kan kayak kita pakai selang pernapasan. Iya, iya. Kan kita bisa bernapas dengan leluasa seperti ketika ada di atas daratan. Betul ya? Iya. Jadi kita bisa tetap kerja, melakukan sesuatu. Nah, ketika kita berdoa, kita ini seperti punya selang langsung dengan sorga, habitat kita. Iya. Sehingga kita bisa tetap bergerak dan tidak terbatasi. Iya, 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 iya. Dan kita akan terus produktif ya Pastor ya. Kita bisa produktif. Seperti yang Andrew Bonar ini, kesaksian dari pembaca buku dan tulisan-tulisannya itu mengeluarkan statement yang luar biasa Pastor. Wahyu, inilah wahyu dari orang yang selalu berdoa dan yang berdoa di mana-mana. Itu menggambarkan buku hariannya Andrew. Wow. Jadi buahnya itu memang terlihat nyata. Beda pasti. ya Pastor. Ya, pasti. Karena kehidupan doa seperti contoh Pastor, program Frekuensi Sorga atau program apapun atau buku yang Pastor Stephen tulis, itu memang ada dimensinya ya Pastor ya. Ya. Orang bisa mulai mengenali itu ya. Yes. Kita menulis buku. Kalau memang itu tulisan diinspirasikan oleh Roh, ini akan membawa kita terhubung dengan dimensi rohani yang menginspirasi sang penulis. Sehingga sebagai akibatnya apa yang sudah ditanam, dibangun oleh Tuhan dalam diri si penulis, itu akan bisa dibangun dalam hidup sang pembaca hanya lewat membaca buku yang ditulis. Semudah itu saja. Yes. Jadi kalau memang tulisannya pun tidak mengandung dimensi apapun, ya nggak ada terjadi apapun. Ya nggak terjadi apa-apa, itu cuma bacaan lewat begitu saja. Semua kita bisa belajar Alkitab. Gembala atau para pelayan Tuhan, anak-anak muda, para pekerja kantoran, ibu rumah tangga, hingga yang sudah berumur senior. Cornerstone Bible Study sebagai sarana pendalaman Alkitab online yang dapat Anda akses dengan mudah dan cepat. Kapanpun dan dimanapun Anda berada, semua kita bisa belajar Alkitab. Menjadi teladan dan inspirasi bagi banyak orang, bukanlah milik segelintir orang saja. Namun Anda pun bisa menjadi salah satunya yang merepresentasikan Kristus di komunitas, keluarga, pelayanan, maupun pekerjaan.
Saya mau membahas buat kita semua pentingnya membangun paradigma dan perspektif ilahi dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya akan berbicara tentang peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Cornerstone Bible Study. Semua bisa baca kita. Saya jadi teringat, Pastor, saya orang yang juga suka baca ketika alami kelahiran baru. Ada banyak buku yang saya baca. Tapi ada salah satu buku yang saya baca itu buku dari tulisan Pastor Stephen, Membangun Manusia Rohani. Itu terasa sangat berbeda sekali, Pastor. Kayak hidup dan membuat saya tuh menyingkirkan buku yang lain dan berfokus di sana. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Pastor, bagaimana kondisi Pastor ketika menuliskan buku tersebut sampai orang tuh bisa, saya pribadi, Pastor, dari halaman pertama saja tuh udah air mata itu udah bisa turun, Pastor, dan langsung ngalamin realita Tuhan. Dan jujur saja kemana-mana tuh dulu belum buku, Pastor, masih dalam bentuk makalah itu. Itu diselipin di tas, di fotokopi, Pastor. Bagaimana kondisi Pastor dalam menuliskan buku tersebut pada waktu itu, Pastor? Ya, kalau saya mencoba mengingat-ingat pada waktu itu, saya seperti mendapati saya hanya tinggal mengetik aliran kata-kata dan kalimat yang masuk dalam pikiran dan hati saya. Jadi seperti kayak ada yang bisikin. Jadi aliran kata-kata itu mengalir begitu saja. Saya tidak perlu berhenti berpikir nanti saya mau ngomong apa ya. Itu seperti kata-kata itu mengalir begitu saja. Saya hanya tinggal terus mengetik, terus mengetik. Dan kemudian setelah aliran tulisan itu selesai, ya sudah, saya kemudian baca kembali. Saya coba untuk melakukan editing. Kalau ada yang salah ketik dan sebagainya, itu yang saya perbaiki. Lalu kemudian doa lagi, menunggu inspirasi mengalir. Begitu dapat inspirasi, mulai menulis lagi. Tinggal terus mengetik seperti itu. Dan itu saya lakukan kurang lebih 3 hari lamanya. Jadi proses menulis itu, mengetik itu, saya butuh 3 hari kurang lebih. Dan itu menghasilkan dampak bagi pembacanya yang luar biasa, Pastor. Saya yakin, karena saya sendiri yang menuliskan hal tersebut, saya menikmati dampaknya. Artinya kan ada kehidupan yang memang Pastor Stephen bangun sebelumnya untuk membuat inspirasi itu mengalir. Betul. Sesuatu yang memang sudah Pastor Stephen hidupi. Itulah kuncinya, Pastor. Itu kuncinya. Jadi seperti dari awal kata dan kalimat itu terus mengalir menjadi sebuah uraian jalan berpikir, uraian dasar keyakinan, uraian pemikiran-pemikiran yang Tuhan tanamkan dalam batin saya untuk dikomunikasikan kepada para pembaca. Kan orang kadang-kala kalau mau menulis itu kan bingung nih, kalimat pertamanya apa ya? Idenya mau membahas apa dulu ya? Nah, biasanya cari idenya itu yang pusing. Nah, setelah itu baru kita berpikir. Setelah ketemu ide, kita mau berpikir pendahuluannya bagaimana, isinya apa saja yang kita mau tanamkan, lalu closingnya bagaimana. Kan kurang lebihnya begitu. Nah, ini seperti Tuhan sudah kasih idenya, Tuhan sudah kasih kata pembukanya, Tuhan sudah kasih isinya, sekaligus closing statementnya. Jadi saya hanya tinggal mengetik saja. Semudah itu. Itu di luar pakem penulis ya, Pastor. Rasanya sih begitu sih. Rasanya sih begitu. Tapi itulah yang dibutuhkan ya, Pastor. Jadi orang yang membaca juga merasakan ada kehidupan. Iya. Saya bisa menyebutkan bahwa itulah aliran inspirasional. Aliran inspirasi. Jadi selama ini kalau kita berkhotbah, itu tujuan kita berkhotbah kan sebetulnya kan kita mengkomunikasikan pemikiran-pemikiran kita. Lalu kalau kita belajar ilmu berkhotbah, ada yang berkhotbah berdasarkan topik, ada yang berkhotbah berdasarkan penggalian pemahaman firman, eksegesi dan semacam itu. Nah, ketika saya belajar itu semua, Tuhan tambahin. Ada satu lagi untuk kamu berkhotbah berdasar inspirasi. Jadi mengkhotbahkan apa yang saya tangkap di dalam batin, lalu saya mengkomunikasikan dengan bahasa yang
menolong terjalinnya komunikasi, terjalinnya perpindahan informasi dan perpindahan dasar keyakinan ke dalam hidup pendengar-pendengar saya. Nah, ketika saya sudah terbiasa untuk mempraktekkan khotbah inspirasional, maka saya hanya tinggal mengubah kodenya dikit gitu kira-kira untuk menjadi menulis berdasarkan inspirasi. Kalau ini kan berbicara berdasar inspirasi. Tetap poinnya adalah inspirasi dari Tuhan. Tapi kalau yang satu dikomunikasikan dengan berkata-kata, yang ini dikomunikasikan dengan menulis. Tadi ada yang menarik Pastor Stephen katakan, berkhotbah sambil menangkap. Ini kan sesuatu yang butuh apa ya? Butuh, bisa dikatakan keahlian khusus. Apa mungkin ini yang dikatakan oleh Andrew Bonar, Pastor? Dia mengatakan seperti ini. Tentunya jika hamba-hamba Tuhan ingin berbicara dan berkhotbah dalam kuasa Roh Kudus, mereka harus kembali berdoa secara terus-menerus. Betul. Keterhubungannya itu Keterhubungan itu. Jadi waktu sedang bicara, ya terus terkoneksi. Yes. Itu yang disebut inspirasi itu. Betul. Jadi yang saya sebut sebagai inspirasi ini adalah karena keterhubungan yang kita miliki dengan Tuhan, maka Tuhan membagikan pemikiran-pemikirannya. Nah, apa yang saya terima sebagai pemikiran Tuhan, saya komunikasikan dengan bahasa saya. Kepada para pendengar atau kepada para pembaca saya. Kalau saya kepada para pendengar, artinya saya mengkomunikasikan secara verbal. Kalau kepada pembaca, saya komunikasikan dalam bentuk tulisan. Nah, yang namanya pemikiran Tuhan itu kan bentuknya kan abstrak. Tapi yang namanya bahasa manusia itu kan bisa didengar dan dipahami. Bisa dibaca dan dipahami. Nah, apa yang menjadi pemikiran Kristus, itulah yang saya coba untuk saya komunikasikan, untuk didengar dan dipahami, untuk dibaca dan dipahami oleh para pendengar dan pembaca saya. Gitu kira-kiranya. Ya sama halnya seperti yang saat ini Pastor Stephen lakukan ya Pastor. Sambil terus terkoneksi begitu Pastor. Kurang lebihnya. Andrew Bonar Pastor dikenal sebagai pendoa. Kental sekali memang. Julukan itu dalam hidupnya dia. Nah, Pastor Stephen pernah mengatakan seperti ini. Saya tidak mau dikenal sebagai rasul, sebagai nabi, tapi saya mau dikenal sebagai orang yang mencintai Tuhan. Ini sesuatu yang terbilang sederhana sekali tapi Pastor, namun sangat mendasar dan sangat penting. Apa yang menjadi dasar dari pemikiran Pastor Stephen kok mau dikenal sebagai ibaratnya hanya orang yang mencintai Tuhan? Padahal kalau dari sisi kapasitas, Pastor Stephen bisa dikenal sebagai pengkhotbah hebat. Dari sisi membangun gereja, Pastor Stephen bisa dikenal sebagai rasul dan nabinya Tuhan. Kenapa kok Pastor Stephen justru seperti mengabaikan itu semua dan berkata saya mau dikenal sebagai orang yang mencintai Tuhan? Apa dasarnya Pastor? Setelah 30 tahun lebih ada di dalam pelayanan, saya mendapati esensi kehidupan orang percaya, termasuk esensi dari para hamba-hamba Tuhan. Itu sebetulnya adalah mengalami penyatuan dengan keberadaan Tuhan dan memanifestasikan keberadaan Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya mendapati untuk saya bisa menyatu dan betul-betul menyatu dengan Tuhan dan betul-betul merepresentasikan keberadaan Tuhan secara akurat di atas muka bumi ini. Kuncinya adalah saya harus mencintai Tuhan. Karena kalau saya kehilangan hati yang mencintai Tuhan, otomatis saya kehilangan keterhubungan dengan Tuhan. Menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul, lebih berfokus atau lebih punya konotasi fungsi pelayanan. Tapi kenapa ada istilah rasul palsu? Kenapa ada istilah nabi palsu? Ya karena ada orang-orang yang mencoba berfungsi tanpa keterhubungan. Sehingga Alkitab menubuatkan pada hari-hari yang terakhir nanti akan ada orang-orang yang berkata, Tuhan, Tuhan, aku sudah membuat mujizat, aku sudah menyembuhkan, aku sudah bernubuat. Loh,
kurang karunia roh apa lagi coba. Tapi Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau. Kenapa? Ya karena semua dilakukan dalam legalisme mereka, semua dilakukan dalam keprofesionalan mereka mungkin. Bukan dalam keterhubungan. Dan bukan dalam niat menjadi representasi yang akurat dengan Tuhan. Dari situlah saya mengambil keputusan. Udahlah, saya tidak mau dikenal sebagai pendeta yang diurapi, sebagai pendeta yang sukses dan berhasil, sebagai rasul atau nabi. Enggak lah, saya lebih suka dikenal sebagai orang yang mencintai Tuhan. Karena kalau saya mencintai Tuhan, saya akan bisa merepresentasikan Dia. Kalau Tuhan pengen saya merepresentasikan Dia sebagai rasulnya, ya saya bisa. Kalau Tuhan mau saya Tuhan menghendaki saya menjadi representasi Tuhan sebagai pengkhotbah yang menyala-nyala, bisa. Kenapa? Karena saya terhubung dengan Dia. Dan yang menjadi alasan mendasar kenapa saya bisa terus terhubung dengannya, karena saya mencintai Tuhan. Saya berdoa, seberapa banyak saudara, biarlah hati yang mencintai Tuhan. Amin. Akan terus Tuhan impartasikan, terus Tuhan tularkan. Karena saya percaya pada hari-hari yang terakhir ini, Tuhan sedang membangkitkan umat yang layak baginya. Umat yang hidup, mencintai Tuhan, dan mendemonstrasikan keberadaan Tuhan. Merepresentasikan keberadaan Tuhan sebagaimana Dia adanya. Jadilah orang-orang yang mencintai Tuhan. Amin. Terhubung dengan keberadaannya. Menyatu dengan hati dan pikirannya. Dalam nama Yesus. Amin. Di tengah Pastor Stephen tadi berdoa, saya seperti teringat yang Paulus katakan, Pastor, bahwa yang kukandaki ialah mengenal Dia dan persekutuan dengannya. Ini ya, Pastor ya, hati yang mencintai Tuhan. Yes. Tanpa hati yang mencintai Tuhan, apapun yang kita lakukan bisa kita lakukan dengan motivasi yang keliru. Dan sangat memungkinkan ya. Dan sangat memungkinkan. Ada banyak hal-hal baik yang akan bisa kita lakukan tanpa motivasi yang baik. Sehingga ujung-ujungnya pasti akan menjadi tidak baik. Tapi kalau kita sebagai orang percaya, hamba-hamba Tuhan, punya motivasi hati yang baik, kita tidak mungkin melakukan hal yang tidak baik. Dan karena motivasinya baik, hasilnya pasti akan baik. Iya. Banyak orang melakukan self-claimer. Saya hamba Tuhan yang diurapi. Saya seorang rasul. Saya bapak rohani. Banyak orang melakukan self-claimer. Dan itu sah-sah saja. Tapi justru disitulah titik bahaya yang harus kita waspadai. Karena ketika seseorang melakukan self-claimer tanpa keterhubungan dengan Tuhan, artinya dia telah merepresentasikan dirinya sendiri dan bukan merepresentasikan Tuhan lewat dirinya. Keakuannya yang muncul. Dan segala sesuatu yang tidak berasal dari Tuhan pasti akan mengalami degradasi dan kehancuran. Dan saya tidak menghendaki ada satupun dari antara kita yang terus mengalami kegoncangan dan degradasi. Jagai hati yang mencintai Tuhan. Jagai keterhubunganmu dengan realita Tuhan. Dan pastikan dia terrealisasi, termanifestasi secara nyata lewat kehidupan sehari-hari kita. Jadi kita tidak perlu bikin pencitraan. Oh, hamba Tuhan itu kan harus hidup saleh. Di hadapan jemaat kelihatannya saleh. Nanti di belakang jemaat jadi yang lain lagi. Nggak perlu. Kita ada sebagaimana kita ada. Kita mencintai Tuhan bukan karena kita pendeta. Kita mencintai Tuhan bukan hanya pada waktu hari Minggu. Kita mencintai Tuhan karena memang kita mencintai Tuhan. Amin. Bahkan tanpa embel-embel karena Dia sudah memberkati kita. Tanpa embel-embel karena kita ingin dipakai Tuhan luar biasa. No. I love Him because I love Him.
Dan itulah yang harus terus terjadi dalam hidup kita. Ada pekerjaan firman dan roh yang terus memurnikan kualitas cinta kita kepada Tuhan. Oh yes, terus memurnikan. Karena begini Pastor, tadi Pastor Stephen mengatakan bahwa kita mencintai Tuhan ya karena mencintai Tuhan, bukan karena ingin dipakai Tuhan. Yes. Dengan luar biasa. Wah, itu tipis sekali Pastor perbedaannya. Karena contoh lah, misalkan kita berpuasa. Ini antara berpuasa mencintai Tuhan dan ingin diurapi saja. Kalau itu bisa menjadi hal yang sangat dekat, tipis sekali kan Pastor. Bagaimana pemurnian itu Pastor agar terus terjadi dan kita tahu dengan pasti. Kita berpuasa, kita berdoa ya karena memang kita mencintai Tuhan, bukan karena alasan lainnya. Bagaimana bisa mencapai titik sikap hati seperti itu Pastor? Kalau kita terus membuka hati kita dan meminta Tuhan untuk menyelidiki hati kita, Roh Kudus membongkar, menyelidiki batin kita, kita dengan mudah akan bisa mengenali, ternyata aku tuh masih punya motivasi yang tidak baik ya. Tuhan ampuni motivasiku ini, ubahkan motivasiku ini. Contoh yang lain, katakanlah sementara lagi iseng lihat medsos, katakanlah gitu. Saya mendapati loh, ini ada satu anak rohani kok lagi puji-puji orang lain. Kok bukan saya yang dipuji? Saya kan bapaknya. Nah, pertanyaan saya terganggu nggak hatinya? Kalau hati saya terganggu, saya harus bertanya-tanya, kenapa ya? Kenapa kok saya terganggu? Loh, kan anak rohani harusnya banggain bapaknya. Loh, kalau sekali-sekali anak saya bangga dengan Pak Jokowi ya wajar-wajar saja toh. Kenapa saya harus terganggu? Kalau anak saya bangga dengan gurunya ya wajar-wajar saja toh. Kenapa saya harus terganggu? Kalau saya terganggu, artinya ada masalah dalam diri saya. Nah, saya harus cari tahu, ini masalah sumbernya dari mana. Saya tidak akan pernah tahu kalau Roh Kudus tidak membongkarnya. Tapi saya bisa mengenali, ini pasti ada masalah ini. Hanya sumbernya yang belum ketahuan. Karena kalau saya tidak punya masalah, ya walaupun anak saya bangga-banggain misnya yang di sekolah, ya saya kan biasa-biasa saja. Maminya juga biasa-biasa saja. Tapi kalau sampai kemudian kami jadi terganggu, loh. Anak saya kok malah membanggakan Miss, bukan membanggakan kami sebagai orang tua. Artinya saya bermasalah ini. Nah, saya harus cari tahu akarnya di mana ya. Apakah ada di sikap hati? Apakah ada di motivasi? Apakah ada di mentalitas? Atau di mana? Nah, Roh Kudus yang akan menyelidiki dan membongkarnya. Ketika saya mendapati, ternyata saya ini cemburu. Cemburu sama guru saya, sama guru anak saya. Nah, saya kemudian harus bertanya-tanya, kenapa saya harus cemburu? Ya harusnya anak itu yang membanggakan bapaknya, bukan gurunya. Ini berarti dasar berpikir saya yang keliru. Nah, dari situlah Tuhan terus membongkar apa yang menjadi aspek yang masih manusiawi, yang masih duniawi. Dan itu memurnikan hati saya. Membuat saya betul-betul bisa cinta Tuhan, ya karena saya cinta Tuhan. Nggak terpengaruh dengan apapun ya Pastor? Nggak ada embel-embel karena Tuhan sudah baik sama saya, karena Tuhan sudah sayang saya, karena Tuhan sudah memberkati saya, karena Tuhan sudah pakai saya, Tuhan sudah urapi saya. Mungkin itu betul. Tapi saya tidak mencintai Tuhan karena itu semua. Saya rindu bisa mencintai Tuhan karena memang saya cinta Tuhan. Hidupnya jadi lebih ringan ya Pastor? Hidupnya jadi lebih sederhana. Iya. Saya tuh terpikir begini Pastor, apakah ini memang kunci hati yang mencintai Tuhan untuk Pastor Stephen 30 tahun Pastor? Tetap bisa berdiri kuat, kokoh sampai saat ini dan terus akan melanjutkan perjalanan menyelesaikan kehendak Tuhan sampai tuntas. Karena saya pernah membayangkan begini Pastor, kalau saya jadi Pastor Stephen, ibaratnya mikirin anak rohani kan banyak Pastor. Pekerjaan Tuhan juga banyak. Wah, itu secara manusiawi tanggung jawab,
moral, tanggung jawab spiritual. Ini berbeda dengan kepemimpinan presiden yang memang tanggung jawab lahiriah. Ini spiritual, kadang ada peperangan spiritual yang harus dihadapi. Wah, rasanya berat sekali. Tapi saya melihat bagaimana kehidupan Pastor Stephen terus melaju apapun yang terjadi. Apakah ini kuncinya, Pastor? Yes. Hati yang mencintai Tuhan ini. Saya merasa itulah fondasi paling mendasar yang membuat Tuhan membawa saya melakukan apa yang saya lakukan sampai sejauh ini. Dan saya tidak merasakan adanya tekanan yang begitu hebat atau pergulatan yang begitu berat yang merusak dan menghancurkan mental, emosi yang saya miliki, kesehatan, enggak. Saya mendapati ketika saya mencintai Tuhan, saya dengan sukacita melakukan apapun yang Tuhan suruh. Dan saya tidak mempermasalahkan kalau Tuhan tidak suruh saya melakukan apapun. Yaitu menjadi momen saya nikmati cinta saya kepada Tuhan, mengekspresikan cinta saya kepada Tuhan. Tidak mempermasalahkan kalau Tuhan tidak suruh melakukan apapun. Banyak orang nih jadi masalah, Pastor. Kalau nggak melakukan sesuatu, kayaknya nggak melayani Tuhan dan kayaknya bukan hamba Tuhan. Kok bisa Pastor Stephen mengatakan hal tersebut? Gimana dasar berpikirnya, Pastor? Ya, kan sebagai hamba Tuhan kita harus hidup dari ketaatan kita kepada majikan kita. Dan kalau kita mentaati Tuhan dengan cinta, bukan karena terpaksa, ya kita tidak akan tergoda untuk bersaing dengan hamba Tuhan yang lain. Kan duduk berdirinya hamba Tuhan ditentukan oleh majikannya. Saya disuruh Tuhan melakukan A, ya sudah saya lakukan A. Tuhan suruh hamba Tuhan lain melakukan B, C, D, E, F, G. Ya sudah. Itu menjadi porsi dia. Saya tidak perlu jadi bertanya-tanya lalu kemudian ngomel sama Tuhan. Ini tidak adil. Dia disuruh melakukan B, C, D, E, F, G. Saya cuma A doang. Ini tidak adil. Toh upahnya sama ya, Pastor? Ya. Malah seharusnya saya bilang Tuhan terima kasih ya. Saya dimanja sama Tuhan. Ya. Karena ujung-ujungnya dapatnya 1 dinar sehari. Hati yang mencintai Tuhan yang Pastor Stephen terus bangun. Gimana caranya Pastor Stephen menjagai, Pastor? Hati ini bisa tetap terjaga utuh dan bahkan terus meningkat, hati yang mencintai Tuhan ini. Salah satu tantangan terbesar buat saya untuk menjaga hati yang mencintai Tuhan itu distraction. Apa yang ada di sekitar saya, termasuk orang-orang yang ada di sekitar saya, kalau saya tidak menjagai diri dan mewaspadai diri, itu bisa menjadi distraction buat saya. Arah mata hati saya bisa tertuju kepada orang dan bukan Tuhan. Di tengah jemaat ada saja jemaat yang bergumul. Entah bergumul secara finansial, entah bergumul dalam kesehatan. Dan saya pasti ya tidak menghendaki itu berlanjut terus dalam hidup jemaat. Tapi di sisi yang lain, saya harus belajar menyadari bahwa masing-masing jemaat yang sudah saya bawa terhubung dengan keberadaan Tuhan akan dan harus melewati proses pembentukan mereka. Tangan Tuhan harus terjadi membentuk hidup mereka. Bisa saja mereka punya masalah finansial saat ini karena di waktu lalu tidak taat. Dan tangan Tuhan sedang bekerja memproses untuk memastikan dia hidup dalam keakuratan. Nah, adalah kekeliruan kalau saya kemudian ikut campur dan mencoba membantu membereskan masalah keuangan yang orang itu hadapi. Walaupun menurut logika pemikiran manusiawi, itu yang harusnya dilakukan kan. Logika pelayanan begitu. Logika pelayanannya mungkin seperti itu. Pendetanya harus menolong jemaatnya. Nah, cuman masalahnya pada waktu si jemaat tidak akurat di masa lalu, dia tidak pernah laporan sama pendetanya. Baru ketika ada masalah akibat ketidakakuratan dia lapor sama pendetanya. Nah, Tuhan memberikan penegasan.
Loh, ini urusan jemaat, bukan urusannya pendeta. Iya. Pendeta cukup mendoakan. Nah, untuk saya betul-betul terus bisa fokus hanya mendoakan jemaat. Dan hati ini tidak terganggu dengan masalah-masalah yang dihadapi jemaat. Itu tidak mudah. Itu menjadi salah satu distraction buat saya. Itu baru salah satu aspek kan, Pastor. Yes. Masalah keuangan tadi contoh. Ya. Atau juga ada masalah kesehatan, belum masalah-masalah lainnya. Yes. Sebagai Pastor Stephen, sebagai pendeta, hamba Tuhan, masalah kependetaan aja kan itu juga cukup banyak, Pastor. Iya. Kalau nggak Pastor, Lebih banyak kadang-kala. lebih banyak kadang-kadang. Itu saya membayangkan sih, Pastor. Dan dari saya membayangkan itu muncul doa, Pastor. Yang seringkali, Tuhan, biar anugerah Tuhan menguatkan Bapak saya. Wah, thank you. Tapi begitulah kenyataannya, Pastor. Kadang membayangkan tuh juga udah gak sanggup, Pastor. Udah capek sendiri. Ya. Jadi mungkin yang muncul doa aja. Haleluya. Thank you. Saudara juga harus banyak doain saya loh ya. Tapi itulah hati yang mencintai Tuhan ya, Pastor. Buat Yes. bisa tetap stay berdiri. Yeah. Dan melihat Pastor Stephen senyum saja udah menyegarkan hati kita, Pastor. Apalagi bisa tertawa lepas. Begitu. Hati yang mencintai Tuhan sekali lagi ya, Pastor. Betul. Yang perlu kita jaga. Harus dan kita tidak jagai. terdistract. Tidak boleh terdistract oleh apapun. Nah, bagaimana cara Pastor Stephen menghalau distraction yang ada? Tapi kan itu ada di sekeliling, Pastor. Cara menghalaunya tuh bagaimana? Saya menjadikan damai sejahtera Kristus yang harus memerintah dalam pikiran dan hati saya sebagai patokan. Jadi kalau saya mulai kehilangan damai sejahtera, mulai uring-uringan karena berita ini, karena kondisi itu, karena situasi begini, nah saya tahu ini distraction. Iblis sedang mendistract mata hati saya dari tertuju kepada Tuhan, mulai tertuju kepada yang lain-lain. Jadi apa yang saya lakukan? Ya saya bikin peperangan rohani. Saya doa, saya tengking, saya bahasa roh dengan meluap-luap. Saya berkata-kata untuk memastikan pikiran dan hati saya kembali tertuju kepada realita Tuhan dan kembali dikuasai oleh damai sejahtera Kristus tadi. Itulah wujud peperangan rohani yang sesungguhnya. Iya. Bukan mencoba merebut sesuatu, tapi mempertahankan sesuatu. Sehingga pikiran dan hati kita bisa terus tertuju kepada Tuhan, terus dikuasai oleh damai sejahtera ilahi, terus menikmati sukacita sorgawi, sehingga ya mungkin secara lahiriah, loh tapi kamu dirugikan. Yes, tapi aku tidak rugi. Secara manusiawi, kamu diperlakukan dengan tidak adil. Yes, tapi Tuhan adalah keadilanku. Amin. Sehingga mata hati kita tidak pernah tertuju kepada yang lain. Fokus kita terus tertujunya hanya kepada Tuhan saja. Oh, amin. Tapi kamu sudah difitnah. Yes, tapi itu adalah reklame gratis. Promosi gratis. Iya. Karena ada banyak orang yang juga melontarkan fitnahan-fitnahan. Sesat, Stephen sesat. Tapi ada orang-orang tertentu yang kemudian justru jadi termakan dengan perkataan tersebut. Jadi pengen tahu saya sesatnya di mana ya. Nah, lalu dia ikuti daily devotion, dia lihat Ruang Tiranus, dia lihat VSS tiap hari Minggu, dia lihat Frekuensi Sorga. Terus orangnya bilang, makin saya ikuti, kok saya tambah cinta Tuhan ya. Jadi akhirnya orangnya malah justru bikin status di medsos. Biar saya ikut tersesat bersama-sama. Kalau sesatnya begitu sih oke. Buat kita makin mencintai Tuhan. Cinta Tuhan. Ya, karena memang mereka perlu disesatkan dari jalan dunia ini. Asik. Berjalan dalam jalan Tuhan. Ya. Saya jadi menemukan benang merah, Pastor. Jadi mendapatkan sesuatu yang tersirat dari kisah Andrew Bonar ini. Bahwa itulah yang Andrew Bonar lakukan seperti yang Pastor Stephen lakukan. Saya yakin ada banyak distraction pasti dalam hidupnya dia. Tapi dia terus berfokus pada doa, menghalau itu semua, dan berakhir dengan indah, Pastor. Haleluya. Sangat indah sekali, Pastor. Amin. Haleluya, Pastor. Saya rindukan hal yang sama terjadi. Amin. Baik pemirsa, tetaplah mencintai Tuhan dan tetaplah berdoa. Be accurate and stay connected. Sampai jumpa lagi di dalam Frekuensi Sorga.